dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di mana Pancasila sebagai dasar negara dari NKRI yang telah diterima secara luas dan bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah karena arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia itu yang pertama ada era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Nah, pada era prakemerdekaan terdapat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pada tanggal ini Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan negara bangsa Indonesia itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, Prof. Dr. Sutomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama ada teori negara perseorangan, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, dan kesejahteraan sosial. Lalu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita masuk pada era kemerdekaan di mana era ini sehari setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, BPUPKI berganti nama menjadi PPIKI, dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan oleh Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antara golongan muda dan golongan tua. Dalam penyusunan teks proklamasi, isi proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awal dekade 1990-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial. Nah, mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, pada era Orde Lama, pada masa ini Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat dua pandangan besar terhadap negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli tahun 1959. Yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 jam 5 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi: yang pertama, ada pembubaran konstituante. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali berlaku dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Terus ada era Orde Baru. Nah, Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini pada peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juli 1967. Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan,
Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekadar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Selanjutnya, pada tanggal 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk pada era reformasi. Nah, seperti juga era Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewangan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Nah, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataan yang digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasi, dinamis, dan terbuka. Oleh karena itu, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, tetapi mereka juga harus memahami dengan benar dan menjalankan dengan sebaik-baik mungkin.